Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Muhammad Syarif Firdaus, NIM G01124041120140 dari kelas Rancap A, kelompok 1, asisten Anissa Riyadul Jannah. Jadi, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil dari pengamatan kelompok kami, hasil dari pengamatan kelas kami, yaitu pengaruh jenis pemupukan terhadap beberapa varietas tanaman pakcoy. Baik, sedikit tentang tanaman pakcoy sendiri atau beras secara PL adalah tanaman yang cukup mudah dibudidayakan dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk tumbuh. Keberhasilan sistem budidaya tanaman pakcoy juga ini dipengaruhi oleh pemupukan juga varietasnya. Jadi rancangan percobaan yang digunakan pada pengamatan pakcoy ini yaitu rancangan petak terpisah, rancangan faktorial 2 faktor, F2F, dan rancangan tersarang yang masing-masing terdiri 4 taraf faktor pemupukan dan 3 taraf faktor varietas. Faktor pemupukannya sendiri yaitu penol tanpa pupuk, P1 NPK Mutiara, P2 POC, dan P3 kombinasi dari NPK Mutiara plus POC. Untuk varietasnya sendiri yaitu ada V1 Gardena F1, V2 Grand Putsoi, dan V3 White Taki. Oke, untuk tahapan praktikumnya itu dimulai dari persiapan lahan, lalu dilanjut penyemaian, penanaman, setelah itu pemberian perlakuan, pemeliharaan, dan panen. Parameter pengamatannya sendiri itu yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah helai daun, bobot segar, dan lebar daun. Oke, kita masuk pada tabel hasil yaitu pada rancangan petak terpisah. Rata-rata tinggi tanaman dapat dilihat pada perlakuan yaitu P4 dengan rata-rata tinggi tanaman 28,88 cm yang dimana P4 berbeda nyata dengan P1, P2 dan P3. Hal ini diketahui bahwa pemberian perlakuan kombinasi yaitu NPK plus POC mempengaruhi pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan perlakuan yang lainnya. Selanjutnya pada varietas yaitu V3 yang dengan rata-rata tinggi tanaman 29,83 cm. Diketahui V3 ini atau tanaman varietas White Taki memiliki pengaruh lebih diketahui bahwa V3 ini berbeda nyata dengan V1 dan V2 yang dimana V3 ini memiliki pertumbuhan lebih baik dibandingkan varietas lainnya. Selanjutnya rata-rata jumlah daun. Rata-rata jumlah daun sendiri itu ialah pada P4 diketahui bahwa 22,59 cm yang dimana P4 yaitu perlakuan kombinasi NPK plus POC berbeda nyata dengan P1, P2 dan P3. Hal ini diketahui bahwa pemberian perlakuan pemupukan kombinasi mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun pada tanaman. Untuk varietasnya sendiri yaitu pada V2 diketahui bahwa V2 memiliki rata-rata jumlah daun yaitu 19,67 yang dimana V2 berbeda nyata dengan V1 dan V3 yang diketahui bahwa V2 yang merupakan varietas Grand Putsoi ini memiliki pengaruh lebih baik dalam pertumbuhan jumlah daun dibandingkan V1 dan V3. Oke, selanjutnya pada rata-rata lebar daun. Dari uji BNT ini diketahui bahwa kombinasi dari P2 V3 berbeda nyata dengan
diketahui bahwa P2 di sini berbeda nyata dengan P1 V1, P2 V1, P3 V1, P1 V3 dan P3 V3, yang dimana diketahui di sini P2 V3 memiliki rata-rata lebar daun yaitu 24,03. Dan di sini diketahui bahwa perlakuan dan varietas mempengaruhi pertumbuhan rata-rata lebar daun baik pada rata-rata bobot segar, yaitu diketahui pada uji BMT, uji lanjut BMT itu pada P4 diketahui pada P4 ini memiliki rata-rata bobot segar yaitu 391,48 cm, yang dimana P4 ini berbeda nyata dengan P1 dan P3 dan tidak berbeda nyata dengan P2. Dan diketahui bahwa perlakuan pemupukan NPK ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan terhadap rata-rata bobot segar pada tanaman. Pada varietasnya sendiri itu yaitu V3 dengan rata-rata bobot segarnya itu 440,44, yang dimana V3 memiliki berbeda nyata dengan V1 dan V2. Hal ini dikarenakan varietas mempengaruhi bobot segar pada tanaman. Next. Oke, kita ke rancangan faktorial 2 faktor. Rancangan faktorial 2 faktor dilihat di sini pada rata-rata tinggi tanaman. Diketahui pada varietas 1 yaitu dengan rata-rata tinggi tanaman 85,63 cm. Diketahui berbeda nyata dengan V2 namun tidak berbeda nyata dengan V3. Hal ini diketahui bahwa varietas juga mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman, yaitu di mana V1 sendiri merupakan varietas ya. Satu. Oke, selanjutnya pada rata-rata lebar daun yang diketahui bahwa pada uji lanjut BNT yaitu V2 56,52. Memiliki rata-rata lebar daun 56,52, yang dimana di sini V2 diketahui bahwa berbeda nyata dengan V1 dan V3, yang dimana diketahui V2 ini merupakan varietas Greenwood soy, yang diketahui bahwa pengaruh varietas juga mempengaruhi rata-rata lebar daun pada tanaman. Next, pada rata-rata bobot segar itu merupakan diketahui bahwa V2 memiliki rata-rata bobot segar yaitu 973, yang dimana V2 ini berbeda nyata dengan V1 dan V3. Sini juga diketahui bahwa varietas mempengaruhi bobot segar tanaman. Selanjutnya itu rata-rata tinggi tanaman. Pada uji lanjut BNT di sini diketahui bahwa di sini sudah masuk rancangan tersarang. Pada rancangan tersarang sendiri pada rata-rata tinggi tanaman diketahui bahwa V1 memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi yaitu dengan 29,9066667, yang dimana diketahui bahwa V1 berbeda nyata dengan V2 dan V3, yang diketahui bahwa dengan hal ini diketahui bahwa varietas sendiri mempengaruhi pertumbuhan rata-rata tinggi tanaman. Selanjutnya pada rata-rata jumlah daun. Di sini diketahui pada varietas Greenwood soy yaitu pada V2 dengan rata-rata jumlah daun yaitu 16,9425, yang diketahui bahwa V2 berbeda nyata dengan V1 dan V3. Hal ini diketahui bahwa
varietas mempengaruhi rata-rata jumlah helai daun pada tanaman. Rata-rata lebar daun pada rancangan tersarang yaitu diketahui bahwa V3 yang merupakan varietas White Taki memiliki rata-rata lebar daun yaitu 15,955, yang dimana V3 ini memiliki rata-rata lebar daun terbesar dibandingkan V1 dan V2, dan dimana diketahui juga V3 ini berbeda nyata dengan V1 dan V2. Hal ini dikarenakan bahwa hari ini diketahui bahwa varietas juga mempengaruhi rata-rata lebar daun pada tanaman. Oke, selanjutnya rata-rata bobot segar. Diketahui di sini rata-rata bobot segar terbesar ialah pada P4. Nilai terbesarnya itu pada P4 V3 yaitu 388,88 gram. Di sini diketahui bahwa P4 V3 berbeda nyata dengan V1 V1, V1 V2, V2 V1, V2 V2, V3 V2, dan P4 V1. Hal ini diketahui bahwa pengaruh pemupukan dan varietas juga mempengaruhi rata-rata mempengaruhi bobot segar pada tanaman. Oke, selanjutnya pada kesimpulan di sini dapat kita lihat bahwa pada RPT interaksi berpengaruh nyata pada lebar daun dan pengaruh perlakuan jenis pemupukan dan beberapa varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot segarnya. Pada ada faktor F2F, perlakuan jenis pemupukan terhadap varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, lebar daun, dan bobot segar, sedangkan pada parameter jumlah daun tidak berpengaruh nyata. Pada tersarang, perlakuan jenis pemupukan terhadap varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun, sedangkan perlakuan jenis pemupukan dan beberapa varietas pakcoy berpengaruh nyata terhadap parameter bobot segar. Pengaruh interaksi tertinggi yaitu diketahui dari hasil pengamatan tadi, pengaruh interaksi tertinggi yaitu 24,3 cm tinggi tanaman pada perlakuan P4 V3, jumlah daun pada P4 V2, dan bobot segar pada P4 V3. Parameter tinggi tanaman terbaik pada V1 yaitu 85,63 cm, sedangkan parameter lebar daun terbaik pada V2 56,52 cm, dan bobot segar terletak pada V2 973 gram. Dan terakhir parameter tinggi tanaman terletak pada V1 29,91 cm, pada parameter jumlah daun pada V2 yaitu 16,94 helai, dan pada lebar daun pada V3 15,96 cm, sedangkan pada parameter bobot segar perlakuan terbaik pada kombinasi P4 V3 368,88 gram. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.